Bicara soal yang viral-viral, di sini tempatnya karena di sini kita bacot viral. Gaskan, yuk! Oke, di sini aku lagi bersama sosok seorang wanita yang lagi viral, fenomena, terkenal di seluruh Nusantara. Puput Sudrajat. Masih memakai nama Puput Sudrajat atau gimana nih? Nggak ada, berat banget mikul nama belakang kita. Sudrajatnya ya? Berat banget. Kenapa berat? Karena derajatnya terlalu tinggi atau iya, gimana? derajatnya terlalu tinggi. Aku nggak kuat untuk menopang. Nggak kuat. Jahat loh. Nggak jahat. Oh iya. Aku mundur gitu, mundur alon-alon banget. Aku mundur alon-alon. Oke. Itulah pokoknya. Aku mundur pelan-pelan, terus ya. Karena aku nggak kuat. Intinya aku nggak kuat lagi. Aku nggak mampu lagi. Nggak kuat, nggak mampu karena? Ya bisa dibilang mungkin dia terlalu over baik kali ya. Over baik? Oh karena terlalu baik. Sementara ya. aku orangnya begini, pengennya yang real aja gitu. Pengennya yang apa adanya dengan segala kekurangan aku. Menjalani kehidupan yang biasa-biasa aja gitu. Tapi sekarang setelah adanya perpisahan, ini beneran perpisahan bukan settingan ya? Ini kamu tuh jahat banget nih ya pemirsa ya. Ini salah satu netizen yang masih mengira semua ini adalah settingan. Konyol nggak sih? Ya aku sampai berpikir dan semua orang berpikiran bahwa perceraian antara Mbak Puput sama Mas Dodi ini adalah settingan yang gila gitu. Kalau bener nyata ini settingan, ini tuh gila. Konyol, kalau ini bener settingan konyol. Bener, iya konyol banget. Konyol. Pokoknya nggak ada orang sehat yang mau menyeting tentang perceraian. Iyalah nggak ada, mana ada. Aku manusia masih normal yang bener-bener hidup aku tuh pengen yang real aja. Real. Aku nggak mau banyak settingan dan nggak mau disetting sama siapapun. Oke, bicara masalah yang real ini. Kemarin sempat heboh tentang story ya. Ya. Story membongkar aib seseorang. Itu aib bukan sih yang dibongkar? Real kan? Real. Gini ya, aku sih nggak ngomong kalau ini aku ngebongkar, itu enggak sih sebetulnya. Aku cuman mau membela diri dengan banyaknya jutaan orang di luar sana yang ngejudge aku, yang ngefitnah aku makan uang haram, makan uang hak anak yatim, apa segala macam itu. Aku di situ hanya mau meluruskan, aku bener-bener mau menepis semua fitnahan selama ini yang ditujukan sama aku. Iya. Aku udah lelah, aku udah capek. Aku capek banget. Kalau mungkin aku hidup sendiri, no problem, gak masalah buat aku. Aku ada anak-anak loh. Itu secara otomatis kan ganggu psikis mereka. Benar. Oh, mama aku dibeginiin banget. Aku harus, kalau bukan aku yang membela diri aku sendiri, siapa lagi? Iya. Di saat aku punya suami aja, aku difitnah habis-habisan, nggak ada yang ngebela. Suami sendiri nggak membela waktu itu kan? Nggak, disuruh sabar aja. Sayang, ini ujian. Nggak bisa. Mau sampai kapan? Sementara aku ada anak-anak. Dan aku nggak buka aib siapapun, aku hanya meluruskan. Dan aku hanya mengatakan apa yang aku ketahui. Betul. Itu aja. Dan yang sekarang lagi heboh tentang uang asuransi. Ini heboh banget uang asuransi. Mbak Puput kan udah ngomong juga tentang uang asuransi ini, ternyata alokasinya tuh di mana udah sempat ngomong ya. Itu boleh nggak diceritain di sini tentang uang asuransi yang apakah benar diberikan kepada orang yang berhak atau memang uangnya dipakai sendiri? Jadi gini ya, secara hukum dan yang saya ketahui memang asuransi itu yang mendapat yang tertera pada asuransi tersebut memang ahli warisnya di situ atas nama Bapak Dodi. Bapaknya itu. Terus ya itu haknya dia kan, hak dan siapapun nggak ada yang bisa bisa mengelak gitu. Benar. Karena memang itu real gitu. Real. Cuman secara manusiawi ya, kita bicara manusiawi, kita bicara tentang apa sih kalau kita bilang tuh ya naluri lah. Naluri. Terus apa sih ya? Harga diri. harusnya itu yang diserahkan kepada yang
berhak ya, itu jadi Gala. almarhumah yang meninggalkan asuransi tersebut itu meninggal dan meninggal beserta suaminya pula. Iya. Dan dia meninggalkan seorang anak yang saat ini masih di bawah umur. Iya. Iya. Ya kalau kita kan berpikir gimana ya? Harusnya kita sebagai orang tua yang mewariskan kepada anak, bukan anak yang mewariskan pada kita. Yes. Kan? Terus aku cuman ketika aku mengetahui uang tersebut sudah cair, itu udah last setelah 1 minggu kalau nggak salah, kurang lebih 1 Berarti minggu. Mbak Pupu tuh nggak tahu sebelumnya Nggak tahu. uang itu udah cair atau belum, uangnya dikemanain aja, tadinya nggak tahu berarti? Nggak, aku nggak tahu sama sekali. Terus last 1 minggu baru dia ngasih tahu, terus bahwa uang itu uang tersebut udah cair terus dan diberikan kepada dia disimpan dulu saat itu. Terus aku hanya ngasih saran, Dad, ya oke, itu sih hak dan kewajiban kamu sih, mau dikasih ke siapapun, mau kamu pakai mau apa, itu haknya kamu, mutlak haknya kamu. Aku betul, nggak mau nggak mau ribet gitu. Cuman di sini ada Gala, tolonglah diselesaikan. Sempat ngomong gitu kan? Aku sempat ngomong kayak gitu. Berarti pas waktu cair sudah sempat ada komunikasi itu ya berarti ya? Dia soalnya kan dia ngasih tahu ke aku karena mau beli mobil saat itu. Dia bilang mau beli mobil, makanya aku ngomong gitu, tolonglah dijaga dulu baik-baik, jangan ini caranya. Salah bertindak takutnya nanti. Dia sempat ngomong kayak gitu, mau beli mobil ini gitu, mobil second sih saat itu. Cuman ya udah, aku hanya menyarankan, diterima atau tidaknya ya terserah. Dan akhirnya sudah beli mobil. Last berapa hari, 2-3 hari kalau nggak salah, tiba-tiba ada mobil tersebut udah dibelinya, dan aku nggak tahu ada aja udah di garasi parkiran lah, iya. Udah di parkiran di apartemen, di parkiran apartemen. Dan dia sempat ayo dong keluar, mungkin dia mau kasih surprise. Surprise dari hasil. Cuman aku udah feeling, oh dia ini maksa aku untuk untuk ngajak jalan gitu. Mungkin ada sesuatu nih, feeling aku dia kayaknya udah beli nih. Dan aku risih, yang aku tangkap dari itu semua tuh, kok begini banget sih. Iya. Oh berarti waktu itu Mbak Pupu ngerasakan bahwa aku nggak mau banget. Nggak mau ya? Nggak gitu. mau, aku ngeri, aduh. Takut jadi bahan omongan orang. Iya, apalagi aku udah sepeser pun fitnah. aku nggak nyentuh, aku nggak melihat, jangankan menyentuh ya, melihat aja aku nggak. Makanya aku kemarin sempat keluar di live aku sempat menjelaskan gitu ya, karena aku mau menepi semua fitnahan yang keji banget sama aku. Banyak banget aku fitnahan. Udah capek banget. Aku nggak ngerti apa-apa. Tapi aku selalu disudutin terus, aku di judge yang seluruh negatif Indonesia, terus gitu. Seluruh Indonesia. Iya, kalau aku sendiri, kalau bukan aku sendiri yang ngebela diri aku sendiri, mau siapa lagi? Iya. Ya kan? Ya aku hanya meluruskan aja, aku hanya menepis semua fitnahan, dan sekali lagi aku nggak membongkar aib atau membongkar apalah karena ini aku udah cerai atau apa, enggak. Aku hanya meluruskan, aku hanya berkata yang sejujur-jujurnya, dan aku di sini mau menepis semua fitnahan yang sudah dijudge ke aku, yang udah dituduhkan ke aku. Ada pernah ngerasain di titik paling rendah nggak di kasus ini? Sampai akhirnya udah gue pisah aja, nangis atau gimana? Kalau perpisahan aku real, bukan semata-mata dari perkara semua ini ya, berarti perpisahan ini udah dirasakan tuh dari zaman dulu gitu loh. Dari 2019 awal. 2019 tuh awal udah sebenarnya udah ada keraguan. Udah ada di titik lelah dari semenjak 2019 itu. Cuman untuk daringnya di sini ya memang aku udah nggak bisa sejalan ngikutin skenario yang mungkin selalu tidak sesuai dan tidak sesuai, ditambah dengan adalah pokoknya hal fatal yang lebih gila dan lebih parah dari semua ini. Boleh ceritain nggak? Enggak, udahlah, capek. Ada hal fatal? Pokoknya ada hal yang fatal banget di luar semua inilah. Oke. Yang lebih fatal dari ini semua tuh ada. Dari semua sensasi, kehebohan yang ada di sosial media seluruh Indonesia sekarang, itu sebenarnya ada yang nyeting atau ada yang menggerakkan sebagai sutradara nggak?
Untuk semua kasus yang terjadi yang mungkin Mbak Puput juga terlibat dalam kasus terlibat tersebut. gitu Iya. ya. Ada nggak sih sutradaranya yang menyeting sehingga nggak cocok nih sama gue nih gitu? Aku boleh jujur ya, Ada sutradaranya. ada, dan itu semua aku memang nggak sejalan. Aku nggak sejalan dan aku merasa kenapa sih kok harus seperti ini gitu. Ini sama aja. Ini gila loh sebenarnya. Iya, ini gila. Ini nggak. Aduh, aku nggak mau banget deh. Aku nggak mau banget. Tapi sekali lagi bukan itu ya. Bukan itu pokok permasalahannya. Ada yang jauh lebih fatal daripada itu semua. Ada yang jauh lebih fatal sehingga akhirnya hubungan ini selesai udah gitu ya.